Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Ireng. Selamat malam sahabat horor semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dimanapun berada. Seperti biasa, matikan lampu kamar, pasang headset kalian, dan pastikan tidak ada yang duduk di belakang kalian malam ini. Karena kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah menyeramkan dari sebuah desa yang pernah diteror oleh sosok lampor. Makhluk berwujud wanita cantik yang datang bukan untuk sekadar menampakkan diri, tapi untuk mencari tumbal, janin yang masih dalam kandungan. Siapkan mental kalian dan jangan lupa dengarkan sampai akhir. Inilah dia, lampor berwujud wanita cantik mencari tumbal janin. Desa Sumber Arum terlihat seperti desa biasa. Sawah membentang luas, sungai kecil mengalir jernih, dan setiap sore anak-anak berlarian di jalan tanah sambil tertawa. Siang hari terasa hangat dan ramah. Namun ketika malam tiba, desa itu berubah. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang merayap ke dalam tulang. Langit sering tampak lebih gelap meski bulan sedang purnama. Dan yang paling membuat warga gelisah adalah suara yang kadang muncul tanpa tanda. Suara roda kayu. Krek, krek, krek. Pelan, berat, seperti keranda tua yang diseret di atas tanah. Warga desa menyebutnya lampor. Menurut cerita orang-orang tua, lampor bukan sekedar makhluk halus biasa. Ia datang beriringan seperti pasukan. Terkadang terdengar seperti iring-iringan keranda. Terkadang hanya satu suara saja, tapi cukup membuat darah membeku. Yang paling ditakuti bukan suara kerandanya, tapi sosok yang muncul setelahnya. Konon, lampor bisa berubah wujud menjadi wanita yang sangat cantik. Wajahnya lembut, senyumnya manis. Tapi ia datang bukan untuk mencari cinta. Ia mencari tumbal. Dan yang paling diincarnya adalah janin dalam kandungan. 3 tahun terakhir, kejadian aneh mulai sering terjadi di Sumber Arum. Beberapa ibu hamil tiba-tiba keguguran tanpa sebab jelas, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Dokter dari kota sudah memeriksa, tapi tak menemukan penyakit apapun. Salah satu yang mengalami adalah Sari. Sari berusia 27 tahun. Ia sedang hamil 7 bulan anak pertamanya. Ia dan suaminya Arif sudah lama menantikan kehadiran bayi itu. Setiap malam, Sari sering mengelus perutnya sambil tersenyum. "Cepat lahir, Yana. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu," bisiknya lembut. Arif bekerja sebagai sopir antar barang ke kota, jadi beberapa malam ia harus pulang larut atau bahkan menginap di luar kota. Malam itu, Arif tidak pulang. Hujan rintik turun sejak maghrib. Sekitar pukul 11 malam, listrik sempat padam beberapa menit. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari mencoba tidur lebih awal, tapi perasaannya tidak tenang. Bayinya bergerak aktif malam itu, seakan gelisah. Tepat tengah malam, suara itu terdengar. Krek, krek, krek. Pelan, jauh di ujung jalan desa. Sari membuka mata. Awalnya ia berpikir itu hanya suara gerobak warga yang pulang terlambat. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Krek, krek, krek. Jantung Sari mulai berdetak lebih cepat. Lalu terdengar suara lain. Tangisan perempuan. Tangisnya lirih, seperti orang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Demikianlah kisah malam ini. Sejak kejadian yang menimpa Sari, desa Sumber Arum tak lagi sama. Siang hari memang masih terlihat normal. Warga tetap pergi ke sawah, anak-anak tetap bersekolah, dan warung kopi masih ramai menjelang sore. Namun di balik itu semua, ada rasa takut yang menggantung di udara. Setiap ibu hamil kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang tua mulai berpesan agar para ibu hamil tidak keluar rumah setelah maghrib. Pintu dan jendela harus ditutup rapat. Disarankan menaruh gunting kecil atau bawang putih di bawah bantal, sebuah cara lama untuk menangkal gangguan makhluk halus.
Namun tidak semua orang percaya. Rina adalah salah satunya. Rina berusia 25 tahun, hamil 6 bulan. Rumahnya hanya berjarak beberapa gang dari rumah Sari. Ia dan suaminya, Damar, termasuk pasangan muda yang lebih percaya penjelasan medis daripada cerita gaib. Itu cuma sugesti, kata Damar suatu sore ketika beberapa tetangga memperingatkan mereka. Tapi Sari sehat-sehat saja sebelumnya, timpal Bu Ratmi tetangga sebelah. Dokter bilang keguguran bisa terjadi kapan saja, jawab Damar tegas. Rina hanya diam, tapi sebenarnya ia menyimpan rasa cemas. Apalagi sejak kejadian itu, ia beberapa kali merasa seperti diperhatikan saat malam hari. 3 malam setelah pemakaman Janin Sari, suara itu kembali terdengar. Krek, krek, krek. Beberapa warga terbangun. Suara keranda seperti berjalan menyusuri jalan utama desa. Tidak cepat, tidak lambat, seolah sengaja ingin didengar. Anjing-anjing melolong panjang. Di rumahnya, Rina terbangun dengan nafas terengah. Bayinya menendang keras dari dalam perut. "Kamu kenapa, Nak?" bisiknya sambil mengelus perut. Lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Rina dan Damar saling pandang. Siapa yang bertamu tengah malam? Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Damar berdiri dan berjalan menuju pintu. "Jangan dibuka," Rina berbisik panik. "Siapa tahu orang butuh bantuan," jawab Damar. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menyentuh wajahnya. Namun di kejauhan, di bawah lampu jalan yang redup, terlihat seorang wanita berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang tergerai, bajunya putih. "Permisi," suara wanita itu terdengar lembut, meski jaraknya cukup jauh. Damar mengerutkan kening. "Siapa itu?" teriaknya. Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya cantik, sangat cantik, bahkan tak wajar untuk ukuran orang desa. "Saya mencari rumah ibu hamil," katanya pelan. Rina yang berdiri di belakang Damar langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Wanita itu tersenyum. Tiba-tiba lampu jalan mati. Gelap. Dan ketika menyala kembali beberapa detik kemudian, wanita itu sudah berdiri hanya beberapa langkah dari pintu rumah mereka. Damar terkejut dan spontan menutup pintu keras-keras. "Siapa dia?" tanya Rina gemetar. "Orang gila mungkin," jawab Damar, meski suaranya sendiri tidak yakin. Belum sempat mereka menenangkan diri, terdengar suara gesekan di dinding rumah, seperti kuku panjang menggores kayu. Sret, sret, sret. Rina menutup telinganya, lalu suara itu terdengar tepat di jendela kamar mereka. Krek, krek, krek. Kini bukan lagi dari jalan, tapi seperti ada keranda yang diseret mengelilingi rumah mereka. Tangisan pelan terdengar. "Ibu, aku kedinginan." Rina mulai menangis. Ia merasakan perutnya seperti ditarik dari dalam. Bayinya bergerak sangat kuat, tidak seperti biasanya. Damar memegang tongkat kayu dan berjalan menuju jendela. Ketika tirai disingkap sedikit, wanita itu berdiri tepat di luar kaca. Matanya hitam pekat, senyumnya terlalu lebar, dan perutnya membesar tidak wajar. Setelah cerita Mbah Wiryo tersebar, desa Sumber Arum benar-benar berubah menjadi desa yang penuh kewaspadaan. Setiap rumah yang dihuni ibu hamil kini dipasangi lampu terang sepanjang malam. Beberapa warga bahkan bergantian ronda tanpa tidur. Namun rasa takut tidak bisa diusir hanya dengan cahaya. Rina mulai mengalami hal aneh sejak malam wanita berwajah cantik itu muncul di jendelanya. Awalnya hanya mimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah hutan dekat Sungai Lama. Hutan itu gelap dan berkabut. Di depannya berdiri wanita berkebaya putih. Wajahnya cantik, senyumnya lembut. Namun di tangannya ia menggendong bayi kecil berkulit pucat kebiruan. "Ibu, ini bayiku," bisik wanita itu. Rina ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. "Bayimu sehat, bayiku mati. Kita bisa bertukar." Rina terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 2.12 dini hari. Yang membuatnya membeku bukanlah mimpi itu, melainkan suara yang ia dengar setelah terbangun. Suara tawa kecil, seperti suara bayi, tepat di samping telinganya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Damar terbangun dan mencoba menenangkan istrinya. "Itu cuma mimpi," katanya, walau suaranya sendiri terdengar ragu. Namun gangguan itu tidak berhenti. Siang hari pun Rina mulai merasakan hal aneh. Bayinya bergerak tidak seperti biasa. Bukan sekedar menendang,
tapi seperti merayap di dalam perutnya. Suatu sore, saat ia duduk sendiri di ruang tamu, perutnya tiba-tiba menonjol ke satu sisi. Seolah ada tangan kecil mendorong dari dalam. Rina membeku. Tonjolan itu bergerak perlahan, seperti jari yang menyentuh dinding perut. Lalu terdengar bisikan sangat pelan. "Ibu." Rina menjerit dan menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Ketika Damar pulang, ia menemukan istrinya menangis histeris. Malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, suara keranda kembali terdengar. Krek, krek, krek. Kali ini lebih keras, seperti tepat di depan rumah. Rina yang belum tidur langsung duduk tegak. Bayinya bergerak liar, sangat liar. Tiba-tiba tubuh Rina menegang, matanya terbuka lebar. Namun tatapannya kosong. "Ibu, dia datang," ucapnya pelan. Damar yang berada di sampingnya terkejut. "Rina, kamu kenapa?" Rina perlahan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. "Bayimu harum. Aku bisa mencium darahnya." Suara yang keluar bukan suara Rina. Lebih dalam, lebih berat. Damar mundur ketakutan. Tubuh Rina bangkit perlahan dari tempat tidur. Tanpa menyentuh lantai, ia melayang beberapa sentimeter. Krek, krek, krek. Suara keranda kini terdengar seperti mengelilingi rumah berkali-kali. Dari luar terdengar tangisan perempuan bercampur tawa. Rina menoleh ke arah jendela. "Masuklah." Pintunya terbuka, katanya dengan suara asing. Tiba-tiba jendela kamar terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin berputar di dalam ruangan. Dan di luar jendela, berdiri wanita berkebaya putih itu. Namun kali ini wujudnya lebih mengerikan. Wajahnya setengah cantik, setengah membusuk. Kulit di sisi kirinya terkelupas, memperlihatkan daging kehitaman. Rambutnya bergerak sendiri seperti hidup. Di perutnya terlihat bayangan bayi yang menekan keluar, membentuk wajah kecil di balik kulitnya. Wanita itu tersenyum. "Anakmu milikku." Tiba-tiba Rina berteriak panjang. Tubuhnya jatuh ke lantai. Darah mengalir dari hidungnya. Damar langsung memeluknya sambil membaca doa keras-keras. Suara keranda berhenti mendadak. Wanita itu menghilang seperti asap tertiup angin. Keesokan paginya, Rina dibawa ke bidan desa. Anehnya, detak jantung bayi masih terdengar. Namun bidan menemukan sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Posisi bayi berubah sendiri dalam waktu semalam. Tali pusatnya melilit seperti ada yang memutar dari dalam. Setelah kejadian kerasukan Rina, desa Sumber Arum benar-benar diliputi kepanikan. Jejak kaki kecil berlumur darah yang ditemukan di kamar Rina menjadi bukti bahwa gangguan itu bukan sekedar mimpi atau halusinasi. Jejak itu jelas terlihat oleh banyak warga sebelum akhirnya perlahan mengering dan menghilang sendiri menjelang siang. Rina kini tidak pernah ditinggal sendirian. Damar berhenti bekerja sementara waktu. Setiap malam ibunya datang menemani. Di kamar Rina digantungkan bawang putih, gunting kecil diselipkan di bawah bantal, dan doa diputar tanpa henti dari ponsel. Namun suara keranda tetap terdengar. Krek, krek, krek. Kadang jauh di ujung desa, kadang terasa seperti tepat di belakang rumah. Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual tolak bala di balai desa. Semua ibu hamil diwajibkan hadir sebelum maghrib. Mbah Wiryo memimpin ritual itu. Balai desa dipenuhi asap kemenyan. Di tengah ruangan diletakkan sesaji berupa nasi kuning, bunga 7 rupa, dan air dari 7 sumur berbeda. Mbah Wiryo duduk bersila, matanya terpejam. "Kita tidak bisa mengusir Lampor sepenuhnya," katanya pelan. "Tapi kita bisa menutup pintu agar ia tidak mudah masuk." Satu persatu ibu hamil diminta duduk di depannya untuk didoakan. Saat giliran Rina, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meski semua pintu tertutup. Lilin-lilin di ruangan bergoyang liar. Rina memegang perutnya yang mendadak terasa panas. Ada yang menempel kuat padanya, bisik Mbah Wiryo dengan wajah tegang. Tiba-tiba Rina tertawa pelan, tawa yang bukan miliknya. "Ia sudah memilih," ucap suara asing dari mulut Rina. Beberapa warga mundur ketakutan. "Keluar!" bentak Mbah Wiryo sambil memercikan air doa ke wajah Rina. Rina menjerit keras. Suara tangisan perempuan menggema dari luar balai desa. Krek, krek, krek. Suara keranda terdengar mengelilingi bangunan, seperti puluhan keranda berjalan bersama. Beberapa ibu hamil lain mulai menangis histeris. Salah satunya adalah Mila, wanita hamil 8 bulan yang tinggal di ujung desa.
Perutnya tiba-tiba terasa sangat sakit. "Ibu, ada yang tarik," jeritnya sambil memegangi perut. Ritual berubah kacau. Lampu balai desa mati mendadak. Dalam gelap terdengar suara langkah banyak orang, namun bukan manusia. Ketika lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, Mila sudah pingsan di lantai, dan di kebayanya yang basah keringat, terlihat bercak darah mulai merembes. Ia segera dibawa ke bidan. Namun sebelum sampai rumah bidan, Mila sudah kehilangan bayinya. Janin 8 bulan itu meninggal secara mendadak. Dokter yang datang dari kota lagi-lagi tidak menemukan penyebab jelas. Desa Sumber Arum semakin diliputi ketakutan. Mbah Wiryo terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia makin kuat, katanya lirih. Ritual tadi bukan menutup pintu, justru membuka gerbang. Pak Lurah terkejut. Apa maksudnya? Lampor tidak hanya ingin satu tumbal, ia ingin rombongan, seperti iring-iringan keranda yang tak pernah habis. Malam itu, suasana desa terasa berbeda. Kabut tipis turun lebih cepat, angin berputar di antara rumah-rumah. Di rumah Mila, tangisan keluarga belum berhenti. Namun sekitar pukul 2 dini hari, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mayat janin yang sudah dibungkus kain putih dan diletakkan di ruang tengah, tiba-tiba menghilang. Keluarga yang berjaga bersumpah tidak ada yang masuk. Pintu terkunci dari dalam, jendela tertutup rapat, namun kain putih itu kosong. Hanya ada bekas noda hitam seperti gosong di lantai, dan suara pelan terdengar di luar rumah. Krek, krek, krek. Seolah ada keranda baru yang ikut dalam iring-iringan. Keesokan paginya, Mbah Wiryo kembali ke lokasi kuburan lama Laras. Ia membawa cangkul dan mulai menggali sedikit tanah yang dulu sempat dibongkar untuk proyek jalan. Beberapa warga membantu. Semakin dalam mereka menggali, bau busuk menyengat keluar. Bukan bau tanah biasa, tapi bau daging membusuk. Tiba-tiba cangkul mengenai sesuatu yang keras. Sebuah papan kayu tua. Ketika papan itu dibuka, warga terdiam. Di dalam lubang itu bukan hanya satu kerangka, melainkan beberapa tulang kecil yang tersusun berantakan, seperti tulang bayi. Mbah Wiryo gemetar. Ini bukan hanya Laras, ada banyak. Ia teringat cerita lama yang jarang dibahas. Puluhan tahun lalu, desa ini pernah mengalami wabah aneh yang menyebabkan banyak ibu hamil kehilangan janin mereka. Tidak pernah ada penyelidikan serius, semua dianggap takdir. Namun kini, mungkin semua janin itu tidak pernah benar-benar pergi. Angin berhembus tiba-tiba, tanah di sekitar lubang bergetar halus. Desa Sumber Arum kini tidak lagi menunggu malam dengan tenang. Begitu matahari tenggelam, pintu-pintu langsung dikunci. Lampu dinyalakan terang. Tidak ada lagi warga yang duduk santai di teras. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti pertanda buruk. Setelah 2 janin hilang dan 1 hampir direnggut, warga sadar ini bukan kejadian biasa. Lampor bukan hanya lewat, ia sedang mengumpulkan. Rina kini terbaring lemah. Perutnya masih terasa sakit, meski bayi di dalamnya masih hidup. Namun bidan mengatakan kondisinya tidak stabil. Ada tekanan aneh pada rahimnya, kata bidan pelan. Seperti ada yang menarik dari dalam. Damar hampir tidak pernah tidur. Ia berjaga setiap malam sambil membaca doa. Namun suara keranda tetap terdengar. Krek, krek, krek. Semakin sering, semakin dekat. Sementara itu, di balai desa, Pak Lurah mengumpulkan beberapa warga inti, termasuk Mbah Wiryo. Apa yang sebenarnya kita bangunkan? Tanya Pak Lurah dengan wajah tegang. Mbah Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. Bukan kita yang pertama membangunkan mereka, katanya pelan. Tapi seseorang yang menggali tanpa izin. Semua mata tertuju pada Jatmiko. Ia adalah mandor proyek jalan yang bulan lalu menggali tanah dekat kuburan lama Laras. Wajah Jatmiko pucat. Itu cuma tanah kosong. Saya tidak tahu ada kuburan di situ, katanya defensif. Kau menggali lebih dalam dari yang seharusnya, potong Mbah Wiryo. Dan kau menemukan sesuatu. Jatmiko terdiam, tangannya gemetar. Akhirnya ia mengaku. Saat menggali, ia menemukan peti kayu tua yang sudah lapuk. Di dalamnya ada tulang belulang dan sebuah kain putih yang masih utuh membungkus sesuatu kecil. Ada juga perhiasan emas, bisiknya pelan. Gelang kecil, mungkin milik bayi. Beberapa warga langsung bergumam ngeri. Kau ambil? Tanya Pak Lurah dengan suara berat. Jatmiko menunduk. Saya pikir tidak ada yang tahu. Itu sudah lama.
Mbah Wiryo memukul meja keras. Kau tidak hanya menggali tanah, kau membuka kubur dan mengambil milik arwah. Jatmiko mulai panik. Sejak saya ambil gelang itu, saya sering mimpi didatangi wanita cantik, katanya dengan suara gemetar. Awalnya dia hanya berdiri, tapi semalam dia masuk ke kamar saya. Semua terdiam. Apa yang dia lakukan? Tanya salah satu warga. Jatmiko menelan ludah. Dia bilang gelang itu adalah pengikat, dan sekarang saya harus menggantinya. Hening. Mbah Wiryo berdiri perlahan. Lampor tidak hanya mencari janin, katanya serius. Ia mencari rombongan, dan kau sudah menawarkan diri menjadi bagian dari iring-iringannya. Malam itu warga bersepakat untuk mengembalikan gelang emas kecil itu ke kuburan lama Laras. Ritual kecil dilakukan di dekat sungai tua, tempat Laras dulu ditemukan. Jatmiko membawa gelang emas kecil itu dalam kain putih. Tangannya terus gemetar. Letakkan di dalam lubang dan minta maaf, kata Mbah Wiryo. Jatmiko berlutut dan menaruh gelang itu di tanah yang baru digali. Saya minta maaf, saya tidak tahu. Angin tiba-tiba berputar kencang, kabut turun cepat meski belum terlalu malam. Krek, krek, krek. Suara keranda terdengar jelas di sekitar mereka. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Warga mulai panik. Mbah Wiryo segera membaca doa keras-keras. Namun tiba-tiba Jatmiko menjerit. Tubuhnya menegang, matanya memutih. Sudah terlambat, ucapnya dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu terdengar seperti puluhan wanita berbicara bersamaan. Tanah di sekitar lubang mulai bergetar. Dari dalam tanah muncul tangan kecil pucat mencengkram pergelangan kaki Jatmiko. Ia berteriak histeris. Warga mencoba menariknya, tapi tubuh Jatmiko seperti tertahan sesuatu dari bawah. Tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang berubah menjadi tangisan bayi. Sekarang kau yang berjalan bersama kami. Tubuhnya ambruk. Tangan kecil itu menghilang kembali ke tanah. Ketika warga mendekat, Jatmiko sudah tidak sadar. Namun nafasnya masih ada. Mereka membawanya pulang. Sejak malam itu, Jatmiko tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya. Siang hari ia diam dan kosong. Malam hari, ia sering berdiri di depan rumah ibu hamil sambil tersenyum. Dan setiap kali suara keranda terdengar, ia ikut melangkah pelan di jalan desa, seolah menjadi bagian dari iring-iringan. Sementara itu, kondisi Rina semakin mengkhawatirkan. Suatu malam, ia kembali kerasukan. Namun kali ini bukan hanya suaranya yang berubah. Perutnya terlihat bergerak tidak wajar, seperti ada sesuatu di luar bentuk bayi normal. Damar yang menyaksikan itu hampir pingsan. Rina membuka mata dan menatapnya tajam. Kami sudah punya dua, satu lagi akan menyempurnakan. Darah menetes dari sudut bibirnya. Di luar rumah, terlihat bayangan banyak wanita berdiri berjajar. Wajah mereka cantik, tapi mata mereka kosong dan hitam. Di belakang barisan itu, berdiri wanita berkebaya putih. Kini perutnya tampak rata, tidak lagi membuncit. Ia tersenyum lebar. Kami hampir lengkap. Mbah Wiryo yang mendapat kabar langsung datang malam itu. Ia memeriksa Rina dan menutup matanya sebentar. Janin di dalamnya sedang ditarik perlahan, katanya pelan. Bagaimana cara menghentikannya? Teriak Damar putus asa. Mbah Wiryo membuka mata dengan wajah berat. Kita harus menghentikan iring-iringan itu. Bukan hanya melindungi satu ibu, tapi memutus rombongannya. Di kejauhan, suara keranda kembali terdengar. Lebih ramai, lebih panjang, dan kali ini Jatmiko terlihat berjalan paling depan dengan senyum kosong. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi desa Sumber Arum. Suara keranda tidak lagi hanya terdengar sesekali. Kini hampir setiap 1 jam sekali suara itu melintas. Krek, krek, krek. Bahkan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa mulai menangis tanpa sebab setiap kali suara itu muncul. Jatmiko kini benar-benar berubah.
Setiap malam, ia berjalan perlahan menyusuri jalan desa dengan tatapan kosong. Kakinya melangkah kaku, seperti bukan dikendalikan dirinya sendiri. Beberapa warga mencoba menahannya, namun tubuhnya terasa berat dan dingin seperti mayat. Dan setiap kali ada yang menyentuhnya, terdengar suara tangisan bayi samar dari dadanya. Sementara itu, kondisi Rina semakin memburuk. Perutnya tampak bergerak dengan cara yang tidak wajar. Kadang menonjol seperti ada wajah kecil menekan dari dalam. Kadang tiba-tiba mengempis sesaat, membuat Rina menjerit kesakitan. Damar sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ia mendatangi Mbah Wiryo dengan mata merah dan suara gemetar. "Tolong, selamatkan istri dan anak saya, apapun caranya." Mbah Wiryo terdiam lama, wajahnya terlihat sangat lelah. "Ada satu cara," katanya pelan, "tapi risikonya besar." Damar tidak ragu, "Saya siap." Mbah Wiryo menggeleng perlahan, "Bukan hanya kamu yang harus siap, desa ini juga harus siap." Ia lalu menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Lampor bukan sekedar arwah perempuan yang kehilangan anak. Ia adalah kumpulan arwah yang terikat oleh satu hal, kematian tanpa keadilan. Puluhan tahun lalu, saat wabah aneh melanda desa, banyak ibu hamil meninggal tanpa penanganan layak. Sebagian bahkan sengaja dibiarkan karena dianggap membawa sial. Janin-janin mereka dikubur tanpa doa, tanpa nama, tanpa penghormatan. Arwah-arwah itu tidak pernah tenang. Laras hanyalah pemicu. Ketika kuburannya digali, semua yang tertidur ikut bangkit. Lampor akan terus mencari sampai jumlahnya genap, ujar Mbah Wiryo pelan. Jumlah yang dulu mati tanpa dihitung. "Berapa jumlahnya?" tanya Damar. Mbah Wiryo menutup mata sebentar. 7. Semua terdiam. 2 sudah hilang, 1 hampir diambil, berarti masih kurang 4. "Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Pak Lurah yang ikut mendengar. Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Kita harus memberikan satu tumbal pengganti, bukan janin, tapi seseorang yang bersedia menggantikan posisi rombongan." Semua terkejut. "Maksudnya?" suara Damar bergetar. "Seseorang harus menawarkan dirinya secara sukarela. Jika arwah menerima, iring-iringan akan berhenti, karena mereka merasa keadilan sudah dibayar." "Dan orang itu," tanya Pak Lurah, "akan ikut berjalan bersama Lampor?" Hening menyelimuti ruangan. Damar langsung berdiri. "Saya yang lakukan." "Tidak." Rina yang sejak tadi terbaring lemah tiba-tiba bersuara dari dalam kamar. Entah bagaimana ia mendengar pembicaraan itu. Ia bangkit perlahan, wajahnya pucat tapi matanya tegas. "Tidak boleh ada lagi yang mati karena saya," katanya pelan. Mbah Wiryo menggeleng. Yang dibutuhkan bukan orang sembarangan. Orang itu harus punya ikatan dengan salah satu arwah. Semua mata perlahan tertuju pada Jatmiko. Ia yang menggali kuburan, ia yang mengambil gelang pengikat, ia yang kini setengah menjadi bagian dari rombongan. Malam itu, Jatmiko tiba-tiba datang sendiri ke rumah Rina. Wajahnya pucat, tapi kali ini matanya terlihat sadar. "Saya dengar semuanya," katanya pelan. "Sejak saya ambil gelang itu, saya selalu dengar suara mereka. Mereka bilang saya sudah ditandai." Ia menatap Damar. "Biarkan saya yang jadi tumbal." Warga terdiam. "Kamu yakin?" tanya Pak Lurah. Jatmiko mengangguk. "Saya yang membuka kubur, saya yang membangunkan mereka. Kalau ada yang harus menutupnya, biar saya." Mbah Wiryo akhirnya menyetujui ritual itu dilakukan malam Jumat, tepat tengah malam, di lokasi kuburan lama. Syaratnya sederhana tapi mengerikan. Jatmiko harus berdiri sendiri di tengah lingkaran tanah kubur. Ia harus memanggil Lampor dan menawarkan dirinya tanpa rasa takut. Jika ia ragu, arwah akan marah dan mengambil lebih banyak. Malam ritual tiba, kabut turun tebal, angin tidak berhenti berputar. Rina tetap di rumah, dijaga banyak warga. Damar ikut ke lokasi ritual. Tepat pukul 12 malam, suara keranda terdengar dari kejauhan. Krek, krek, krek. Semakin dekat, semakin ramai. Jatmiko berdiri di tengah lingkaran tanah dengan tubuh gemetar. Mbah Wiryo memberi isyarat. "Sekarang." Jatmiko menelap ludah dan berteriak, "Jika kalian butuh pengganti, ambil saya, lepaskan ibu-ibu dan janin mereka." Suara keranda berhenti mendadak. Hening yang sangat dalam menyelimuti hutan. Lalu dari kabut, muncul satu persatu wanita berkebaya putih. Wajah mereka cantik, tapi mata mereka hitam kosong. Di tengah barisan, berdiri wanita yang pertama muncul di desa itu. Ia melangkah maju perlahan. "Kau menawarkan diri," suaranya lembut tapi menggema. Jatmiko gemetar. "Saya yang salah, ambil saya." Wanita itu tersenyum. "Tumbal harus rela dan tidak menyesal." Jatmiko menutup mata. "Saya rela." Tiba-tiba tanah di bawahnya retak. Tangan-tangan kecil pucat muncul dan mencengkeram kakinya.
Warga ingin menolong, tapi Mbak Wiryo menahan. Setelah malam pengorbanan Jatmiko, desa terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara keranda selama beberapa hari. Angin malam tidak lagi berputar aneh. Anjing-anjing berhenti melolong tanpa sebab. Warga mulai percaya bahwa tumbal pengganti berhasil menghentikan Lampor. Rina pun perlahan membaik. Perutnya kembali terasa normal. Gerakan bayinya teratur dan tidak lagi menyakitkan. Bidan mengatakan kondisi janin stabil. Namun Mbah Wiryo tidak pernah terlihat benar-benar lega. Lampor bukan makhluk yang mudah puas, katanya pelan suatu sore kepada Pak Lurah. Ia menerima pengganti, tapi belum tentu selesai. Bukankah jumlahnya sudah cukup? Tanya Pak Lurah. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Kita hanya menghitung yang terlihat, tapi ada yang belum kita hitung. Jawaban itu menggantung tanpa penjelasan. 7 hari setelah ritual, tepat malam Jumat lagi, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Rina tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Padahal usia kandungannya baru 7 bulan lebih sedikit. Damar panik dan segera memanggil bidan. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar-nyambar di langit. Jalanan desa becek dan gelap. Saat bidan tiba, Rina sudah berkeringat deras. Ini terlalu cepat, gumam bidan. Kontraksi datang lebih kuat. Di sela rasa sakitnya, Rina mendengar sesuatu. Suara pelan. Krek, krek, krek. Ia membeku. Mas, kamu dengar? Bisiknya pada Damar. Damar menggeleng. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu jelas bagi Rina. Semakin dekat, semakin berat. Ia menggenggam tangan Damar kuat-kuat. Tiba-tiba lampu rumah berkedip. Angin masuk dari celah jendela yang sebenarnya tertutup rapat. Dan di luar rumah, di balik hujan deras, bayangan wanita-wanita berkebaya putih berdiri berjajar. Rina melihatnya. Hanya dia yang bisa melihat. Di tengah barisan itu, berdiri wanita yang pertama kali datang ke desa. Kini wajahnya tidak sepenuhnya mengerikan. Separuh wajahnya tampak lembut, seperti sedang tersenyum tulus. Ibu, waktunya tiba. Bisiknya hanya terdengar oleh Rina. Kontraksi semakin kuat. Rina menjerit. Proses persalinan berlangsung cepat dan menegangkan. Bidan bekerja keras, sementara Damar membaca doa tak henti-henti. Tepat pukul 2.17 dini hari, bayi itu lahir. Tangisnya keras dan jelas memenuhi ruangan. Semua orang menghela napas lega. Anak laki-laki, kata bidan dengan senyum lelah. Namun belum sempat kebahagiaan benar-benar terasa. Suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Kali ini hanya satu kali. Seperti tanda. Lalu hening. Hujan berhenti mendadak. Angin tenang. Bayi Rina terdiam sesaat setelah menangis keras. Matanya terbuka. Dan untuk sepersekian detik, pupilnya tampak hitam pekat tanpa bagian putih. Rina membeku. Namun kedipan berikutnya, mata bayi itu kembali normal. Bidan tidak menyadari apapun. Damar terlalu sibuk menangis haru. Di luar rumah, bayangan wanita-wanita itu berlahan memudar satu persatu. Tapi tidak semuanya pergi. Wanita berkebaya putih itu masih berdiri. Ia menatap bayi yang baru lahir itu dengan senyum aneh. Genap, bisiknya pelan. Pagi harinya, kabar kelahiran bayi Rina menyebar ke seluruh desa. Warga datang bergantian memberi selamat. Namun Mbah Wiryo datang dengan wajah tegang. Ia meminta melihat bayi itu.
Saat ia mendekat dan menatap wajah bayi tersebut, tubuhnya merinding. Di dahi bayi itu, samar-samar terlihat garis tipis seperti bekas goresan. Bentuknya melingkar kecil, seperti roda. Ini tidak selesai, bisik Mbah Wiryo pelan. Apa maksudnya? Tanya Damar cemas. Jumlah 7, bukan hanya tentang kematian. Jawabnya pelan, tapi tentang keseimbangan. Ia lalu menceritakan sesuatu yang baru ia ingat setelah ritual itu. Dulu, saat wabah melanda desa, 7 ibu hamil meninggal. Namun hanya 6 janin yang ditemukan. 1 janin tidak pernah ditemukan jasadnya. Tidak pernah dikubur. Tidak pernah didoakan. Semua terdiam. Artinya, suara Damar bergetar. Artinya, 1 arwah bayi belum pernah mendapat tubuh. Tatapan Mbah Wiryo perlahan berpindah ke bayi Rina. Rina langsung memeluk anaknya erat-erat. Tidak, ini anak saya. Mbah Wiryo mengangguk cepat. Ya, ia tetap anakmu, tapi sesuatu mungkin menumpang. Malam itu, saat semua tertidur, bayi Rina tiba-tiba terbangun. Tidak menangis, hanya menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum. Di sudut ruangan, bayangan wanita berkebaya putih berdiri. Wajahnya kini tidak menyeramkan, lebih seperti wajah seorang ibu yang kehilangan. 40 hari setelah kelahiran bayi Rina, desa Sumber Arum kembali terlihat normal. Tidak ada lagi suara keranda, tidak ada lagi bayangan wanita berkebaya putih di bawah pohon mangga. Warga mulai berani duduk di teras pada malam hari. Anak-anak kembali bermain sampai maghrib. Bahkan beberapa ibu hamil yang tersisa mulai merasa lebih tenang. Namun bagi Rina, ketenangan itu terasa ganjil. Anaknya yang diberi nama Arka, tumbuh sehat secara fisik. Berat badannya normal, tangisnya kuat, dan jarang sakit. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Arka hampir tidak pernah menangis tengah malam. Sebaliknya, ia sering terbangun tepat pukul 2 dini hari. Terbangun dan menatap sudut kamar. Tanpa suara, tanpa gerakan. Hanya menatap. Awalnya Rina menganggap itu biasa. Bayi memang sering terbangun. Namun suatu malam, saat ia terbangun karena merasa dingin, ia melihat Arka sedang tersenyum ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. Rina mengikuti arah pandangan itu. Kosong, tak ada siapapun. Tapi Arka tertawa kecil. Tawa yang tidak seperti bayi biasa. Lebih pelan, lebih dalam. Seperti 2 suara bertumpuk jadi satu. Rina merinding. "Mas," bisiknya pada Damar yang tertidur. Namun sebelum Damar bangun, Arka sudah kembali memejamkan mata, seolah tak terjadi apa-apa. Hari ke-40 kelahiran Arka dirayakan sederhana. Tradisi selapanan dilakukan di rumah Rina. Beberapa warga datang membawa makanan. Doa dibacakan agar bayi tumbuh sehat dan terhindar dari gangguan. Mbah Wiryo juga hadir. Ia membawa air doa dan meneteskan sedikit ke dahi Arka. Saat tetesan air itu menyentuh kulit bayi, Arka langsung menangis keras. Tangisnya panjang dan melengking. Lampu rumah berkedip sesaat. Semua tamu terdiam. Arka terus menangis hingga napasnya tersengal. Lalu tiba-tiba ia berhenti dan tersenyum. Mbah Wiryo menarik tangannya pelan. "Masih ada yang menempel," katanya lirih pada Pak Lurah. Malam setelah selapanan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, suara yang sudah lama hilang terdengar kembali. Krek, krek, krek. Pelan, sangat pelan, tapi jelas. Rina langsung terbangun. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke arah rancang bayi. Kosong. Selimut Arka terlipat rapi. Rina membeku. "Mas, Arka tidak ada," teriaknya panik. Damar langsung bangun dan menyalakan lampu. Pintu kamar tertutup. Jendela terkunci. Tidak ada tanda dibuka paksa. Namun suara keranda terdengar semakin dekat. Krek, krek, krek. Rina menangis histeris. Mereka berlari keluar rumah. Dan di ujung jalan desa, dalam kabut tipis, terlihat sosok kecil terbaring di atas sesuatu yang bergerak pelan. Seperti keranda kecil. Di sekelilingnya berdiri wanita-wanita berkebaya putih. Dan di depan rombongan itu, berdiri wanita yang sama. Cantik. Wajahnya kini hampir utuh. Tidak lagi membusuk. Ia menggendong Arka dengan lembut. Rina berlari mendekat tanpa peduli apapun. "Jangan ambil anakku," teriaknya. Rombongan itu berhenti. Wanita itu menatap Rina dengan mata yang kini tidak sepenuhnya hitam.
Ada kilasan kesedihan di dalamnya. Aku tidak mengambil, katanya pelan. Ia datang sendiri. Rina menggeleng keras. Tidak mungkin. Wanita itu tersenyum tipis. Dulu, bayiku tidak pernah diberi nama, tidak pernah didoakan, tidak pernah dipeluk seperti ini. Tangannya mengelus kepala Arka. Anehnya, Arka tidak menangis. Ia justru tertawa kecil. Tubuh ini hangat, lanjut wanita itu lirih. Dan jiwanya terbuka. Mbah Wiryo dan beberapa warga datang membawa obor. Ia berdiri di depan Rina. Kembalikan bayi itu, ucapnya tegas. Wanita itu menatapnya lama. Anka sudah genap, janin sudah lengkap. Tapi satu jiwa, belum pernah lahir. Arka sudah lahir, teriak Damar. Wanita itu menggeleng keras. Sebagian darinya, milik kami. Mbah Wiryo menutup mata sejenak. Lalu ia berbicara pelan tapi tegas. Kalau kau ambil tubuhnya, keseimbangan akan rusak. Kau tidak akan tenang. Wanita itu terdiam. Suara keranda berhenti. Setelah malam ketika Arka hampir dibawa pergi, Desa Sumber Arum tidak lagi menunda janji mereka. Pagi itu juga, Pak Lurah mengumumkan bahwa kuburan lama di dekat sungai akan digali kembali. Bukan untuk membongkar, tetapi untuk memperbaiki dan memberi penghormatan yang layak. Warga berkumpul dengan wajah serius. Tidak ada lagi yang menganggap ini sekadar cerita mistis. Mereka semua telah melihat sendiri akibatnya. Rina datang membawa Arka dalam gendongan. Bayinya tertidur tenang, wajahnya damai. Namun setiap kali mereka mendekati area kuburan lama, Arka membuka matanya dan menatap ke arah tanah yang belum digali, seolah mengenali sesuatu. Mbah Wiryo memimpin doa sebelum penggalian dimulai. Kita tidak menggali untuk membuka luka, katanya pelan. Kita menggali untuk menutupnya dengan benar. Tanah mulai disingkirkan perlahan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak ada bau busuk menyengat. Tidak ada getaran tanah yang menakutkan. Namun saat cangkul pertama menyentuh bagian tanah yang lebih dalam, suara kecil terdengar. Bukan dari luar, dari dalam tanah. Tangisan, pelan, seperti suara bayi yang baru lahir. Semua orang membeku. Damar menggenggam tangan Rina erat-erat. Penggalian dilanjutkan dengan lebih hati-hati. Tak lama kemudian, mereka menemukan peti kayu kecil yang sudah hampir hancur dimakan usia. Ketika peti itu diangkat dan dibuka perlahan, di dalamnya hanya ada kain putih yang sudah menguning. Kosong. Tidak ada tulang, tidak ada sisa jasad, hanya kain. Ini yang ketujuh, bisik Mbah Wiryo pelan. Kenapa kosong? Tanya Pak Lurah dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menutup mata sebentar, seolah mencoba merasakan sesuatu. Karena jasadnya tidak pernah dikubur di sini. Semua saling pandang. Dulu saat wabah, satu ibu hamil meninggal di perjalanan menuju desa tetangga. Janinnya tidak pernah ditemukan, hanyut di sungai saat banjir besar. Hening menyelimuti suasana. Berarti selama ini, arwah yang paling gelisah adalah yang tidak memiliki jasad sama sekali. Tidak punya kubur, tidak punya penanda, tidak punya nama. Rina tiba-tiba merasakan Arka bergerak dalam gendongan. Bayi itu membuka mata dan menatap langsung ke peti kosong. Lalu tersenyum. Angin bertiup pelan. Kabut tipis mulai turun, meski matahari masih tinggi. Dan di antara kabut itu, terlihat bayangan seorang wanita berdiri. Tidak lagi menyeramkan, wajahnya lembut, matanya tidak hitam. Ia menatap peti kosong itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Sedih, tapi tidak marah. Mbah Wiryo berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Hari ini kita beri nama untuk semua yang tak pernah disebut." Ia menyebut satu persatu nama ibu hamil yang dulu meninggal. 6 nama. Lalu ia berhenti. Dan untuk yang ketujuh, meski tak pernah ditemukan jasadnya, ia menatap Rina. "Apa kau bersedia memberi nama?" Rina terdiam. Air matanya jatuh pelan. Ia mengangguk. "Namanya Lintang," ucapnya lirih. Karena ia tak pernah menyentuh tanah, seperti bintang di langit. Suara angin berhenti. Tangisan yang tadi samar terdengar sekali lagi. Namun kali ini, berubah menjadi suara tawa kecil yang lembut. Malam itu, langit desa Sumber Arum gelap tanpa bintang. Angin tidak bertiup. Suasana terasa menekan dada. Di tengah lapangan tua dekat pohon beringin besar, warga sudah berkumpul. Obor menyala mengelilingi area itu. Di tengah lingkaran, Rina berdiri dengan wajah pucat, memegang perutnya yang sudah memasuki bulan ketujuh. Di sampingnya ada Pak Wiryo, Kiai Hasan, dan beberapa lelaki desa.
Semua tahu, malam ini adalah malam penentuan. Sejak 7 malam terakhir, suara keranda semakin sering terdengar. Tak hanya di rumah ibu hamil, tapi mengitari seluruh desa. Seolah Lampor marah. Rina adalah target berikutnya. Dan malam ini, Lampor pasti datang. Kita tidak bisa lari lagi, kata Kiai Hasan dengan suara berat. Kalau terus dibiarkan, ia akan terus mencari janin sampai desa ini kosong. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dulu, leluhur kita membuat perjanjian. Sekarang waktunya kita memutusnya. Rina menggenggam tasbih erat-erat. Ia memang ketakutan, tapi ia juga tidak mau bayinya bernasib sama seperti korban lain. Tepat tengah malam, suara itu terdengar. Crack, crack, crack. Pelan, lalu makin dekat. Obor-obor bergoyang sendiri walau tak ada angin. Suasana mendadak dingin. Kabut tipis muncul dari arah jalan tanah. Dan dari dalam kabut itu, sosok wanita cantik berjalan perlahan. Ia mengenakan kebaya putih panjang. Rambutnya hitam terurai menyentuh tanah. Wajahnya sangat indah, hampir tidak terlihat seperti makhluk gaib. Beberapa warga terpaku. Namun Kiai Hasan langsung membaca doa keras-keras. Lampor berhenti beberapa meter dari Rina. Ia tersenyum lembut. Kau berbeda, katanya lirih pada Rina. Kau tidak bersembunyi. Rina gemetar, tapi ia menatap lurus. Aku tidak akan memberikan bayiku. Senyum Lampor memudar. Bayimu adalah milikku, seperti janin-janin sebelumnya. Kalian berhutang padaku. Pak Wiryo melangkah maju. Tidak lagi. Perjanjian itu dibuat karena keserakahan manusia. Kami yang salah, bukan anak-anak tak berdosa. Wajah Lampor berubah. Matanya menghitam. Kalian membunuhku. Air mata hitam mengalir di pipinya. Pak Wiryo berlutut. Atas nama desa ini, kami meminta maaf. Kami akui dosa leluhur kami. Beberapa warga ikut berlutut. Rina pun perlahan maju. Aku tidak bisa mengembalikan bayimu, tapi aku berjanji, namamu akan dikenang. Bukan sebagai Lampor, tapi sebagai Ratna. Lampor jerit. Suara jeritannya mengguncang udara. Kabut berputar kencang, obor-obor padam satu persatu. Tiba-tiba, suara keranda terdengar keras sekali. Crack, 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 crack. Keranda kayu tua muncul dari kabut. Kosong. Lampor menatap keranda itu, lalu menatap Rina. Untuk pertama kalinya, wajahnya kembali seperti wanita biasa. Cantik, tapi penuh luka. Aku hanya ingin bayiku. Air matanya jatuh. Tubuhnya mulai memudar. Kiai Hasan terus membaca doa. Kabut semakin tebal. Suara tangis berubah pelan. Lampor menatap pohon beringin untuk terakhir kalinya. Ratna, bisik Rina. Sosok itu tersenyum tipis, lalu menghilang bersama kabut. Suara keranda berhenti. Angin kembali normal. Obor menyala lagi perlahan. Semua terdiam. Rina jatuh terduduk, menangis lega. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar suara keranda di desa Sumber Arum. Ibu-ibu hamil kembali merasa tenang. Namun, di bawah pohon beringin tua itu, warga membuat sebuah batu kecil bertulis, Ratna, ibu yang terluka. Bukan untuk mengingat terornya, tapi untuk mengingat kesalahan manusia. Karena kadang yang kita sebut monster, hanyalah jiwa yang terlalu lama menahan sakit. Itulah kisah mengerikan tentang Lampor yang mencari tumbal janin. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua
bahwa tidak semua yang terlihat cantik membawa kebaikan, dan tidak semua teror hadir tanpa alasan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar cerita horor apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati jika mendengar suara keranda lewat tengah malam.